Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan uji rata-rata untuk memperkirakan dua populasi. Tapi perhitungannya nanti akan kita gunakan bantuan dari software SPSS. Jadi nanti kita akan membahas dua kasus, di mana di situ dua kasus tadi itu adalah dua kasus yang berbeda. Karena di dalam melakukan uji rata-rata dua populasi itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu populasi yang saling bebas dan populasi yang berhubungan. Istilahnya nanti akan kita bahas kedua-duanya dengan contoh kasus serta bagaimana kita bisa menggunakan SPSS untuk menghitung atau mencari nilai T hitungnya. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa memperkirakan sebuah rata-rata dari sebuah populasi, istilahnya itu membandingkan dua populasi yang mempunyai ini beda rata-rata, istilahnya kan seperti itu ya. Misalkan saya ambil contoh seperti ini. Saya akan mencoba untuk membuktikan apakah sebuah perusahaan itu memberikan sebuah pembeda, istilahnya kan seperti ya, atau istilah mudahnya itu apakah ada perbedaan antara gaji karyawan laki-laki dan gaji karyawan perempuan, istilahnya seperti itu ya. Data sudah saya siapkan di dalam Excel, nanti akan tinggal kita copy saja ke dalam SPSS. Tapi tahapan awal yang harus kita lakukan sama seperti ketika kita ingin membuktikan hipotesis-hipotesis yang sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kita harus merumuskan hipotesis, apakah itu hipotesis nol atau hipotesis alternatifnya, itu harus kita rumuskan. Karena kita akan mencari sebuah bentuk perbedaan, maka kita akan merumuskan H0-nya itu adalah sebuah hipotesis di mana tidak ada perbedaan antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Karena itu yang akan kita sanggah, istilahnya kan seperti itu. Sehingga ketika saya akan merumuskan yang namanya hipotesis alternatif, maka hipotesis alternatifnya nanti itu adalah apa yang akan kita buktikan sebagai bukti untuk menyangga H0. Yaitu apa? Ada perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Sehingga hipotesis yang bisa kita rumuskan itu H0-nya adalah selisih antara seandainya MIU1 itu adalah gaji karyawan laki-laki dan MIU2 itu adalah gaji karyawan perempuan, maka terjadi selisih antara gaji karyawan dan gaji perempuan itu adalah 0. Ini artinya antara gaji karyawan laki-laki dan karyawan perempuan itu sama, istilahnya kan seperti itu, karena tidak ada selisihnya. Kemudian rumusan untuk H alternatifnya itu adalah selisih antara gaji karyawan laki-laki dan karyawan perempuan tidak sama dengan 0. Karena kita menggunakan rumusan hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan 0, maka kalau kita menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 5%, maka kita mendapatkan yang namanya Z tabelnya. Itu adalah 0,025 karena kita akan menggunakan yang namanya uji dua sisi, two-tail ya. Kenapa kita menggunakan dua sisi? Karena di sini kita menggunakan pada pernyataan alternatif itu menggunakan tanda tidak sama dengan. Artinya kalau tidak sama dengan bisa kurang dari 0, bisa lebih dari 0. Istilahnya kan seperti itu. Oke? Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai hitungnya itu adalah min 1,96. Oke ya. Nah, ini kita dapatkan dari tabel ya. Nah, kalau kita gambarkan di dalam grafik distribusi normal itu nanti posisinya itu seperti ini. Jadi ya, ini adalah pemetaan untuk daerah-daerah penerimaan H0 dan penolakan H0, di mana batas-batas atau poin-poin kritisnya itu ada pada min 1,96 dan 1,96. Nah, yang lebih dari 1,96 itu adalah daerah untuk penolakan H0. Untuk yang kurang dari min 1,96 itu adalah juga tolak H0. Kemudian yang antara min 1,96 sampai 1,96 itu adalah daerah penerimaan H0. Oke ya. Oke.
ini ya, yang harus kita persiapkan nih seperti ini. Karena nanti nilai yang akan kita dapatkan di SPSS nanti akan ini yang akan kita gunakan nantinya ya. Daerah-daerah ini nanti nilainya itu jatuh pada daerah mana? Apakah daerah penolakan atau penerimaan? Oke ya. Nah, sekarang kita masuk. Data yang sudah kami siapkan, sudah saya siapkan itu, ini adalah hasil dari ini gaji karyawan dan ini laki-laki dan karyawan perempuan. Sudah saya siapkan yang kuning ini. Kemudian ketika kita menggunakan model yang ini ya, saling bebas ini ya, uji untuk yang saling bebas, itu jumlah sampel antara populasi 1 dan populasi 2, jadi sampel 1 dan sampel 2 itu boleh berbeda, tidak harus sama ya. Misalkan yang laki-laki ini saya ambil 100 sampel, jumlahnya 100, kemudian yang perempuan ini saya ambil hanya 46 sampel misalkan seperti itu ya. Nah, itu boleh berbeda. Boleh berbeda. Oke. Nah, untuk untuk menggunakan atau menguji dua populasi yang saling bebas, itu data harus kita jadikan satu. Artinya data itu harus dalam satu kolom. Oke ya. Ya, laki-laki nanti kita kasih jenis kelamin atau pengelompokannya itu adalah kita misalkan jenis kelamin laki-laki itu kita kelompokkan dengan angka 1 misalkan. Angka 1 itu ya. Oke. Kemudian angka 2 itu menunjukkan jenis kelamin perempuan misalkan seperti itu, kita kelompokkan seperti itu. Oke. Nah, baru setelah itu kalau kita sudah begini, yang akan kita copy nanti bukan gaji per sampel ini, tapi yang akan kita copy adalah gaji untuk ini ya, seluruh responden atau seluruh karyawan yang kita jadikan sebagai sampel dan jenis kelamin pengelompokannya. Oke ya. Oke. Sekarang kita ke SPSS-nya. Oke, ini adalah tampilan SPSS. Karena satu ya, saya kemudian kita copy ya. Yang kita copy itu ini, kita copy ke ini, tinggal copy. Kemudian kita kopikan ke dalam SPSS ini. Oke, sudah masuk semua. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan SPSS sebenarnya kita boleh sebenarnya logika yang benar itu adalah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu variabelnya. Istilahnya kan ya, variabel itu harus kita definisikan terlebih dahulu. Oke. Nah, tapi tadi kan kita sudah copy dari SPSS biar memudahkan mempercepat proses tutorial ini. Jadi langsung saya ambilkan di Excel, kemudian saya copy, baru setelah itu kita edit variabelnya. Jadi variabel-variabel ini kita edit. Tempatnya ada di variable view, jadi ada di dalam layer variable view ini. Nah, ini kita edit. Kalau ini tadi adalah nama karyawan. Oke, nama karyawan. Kemudian yang ini adalah jenis kelamin. Oke. Nah, jenis kelamin satu, biar tidak ini kita nolkan biar tidak ada ininya. Nah, kemudian karena di sini itu value-nya hanya kita definisikan 1 itu untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan, maka kita definisikan untuk value-nya, ya. Ini 1 untuk laki-laki. Oke, kita add, masukkan sini, kemudian 2 untuk perempuan, kita add lagi. Jadi nanti ketika kita inputkan 1 berarti jenis kelamin untuk respondennya itu adalah laki-laki. Kalau kita jenis respondennya itu perempuan, nanti kita klik angka 2, oke ya. Oke. Lihat. Nah, untuk label boleh kalian kalau aturan-aturan sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya bahwasanya aturan di dalam membuat variabel itu tidak boleh ada spasi ya, lihat ya. Nah, tapi kalau di dalam label boleh nama karyawan misalnya satu ya. Kemudian di sini jenis kelamin satu ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita definisikan variabel-variabelnya, kita kembali ke layar data view. Nah, ini pasti akan
berubah ini di sini ya. Nah, tadi kan variabel-variabel sekarang sudah menjadi nama karyawan atau jenis kelamin. Kalau kita ingin mengedit, Pak ini ada besar, kok enggak ini, ya, kita boleh diedit lagi, kembali ke layar, misalkan ke layar lagi, kita kembali lagi, kita klik, kemudian kembali lagi, gitu. Jadi boleh kita, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, data nama karyawan, ini ya, gaji-gajinya karyawan ini bukan nama ya, oke, bukan nama tapi gaji ya. Oke, kita edit. Kalau nama nanti bukan numerik, gaji karyawan, oke. Yang akan kita uji adalah gajinya, oke. Oke. Nah, ini gaji karyawan jenis kelamin. Jadi ini kalau kodenya 1 berarti karyawannya itu adalah berjenis laki-laki ya. Nah, kemudian yang 2 itu kalau 2 ini jenis kelaminnya perempuan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan SPSS untuk menghitung atau mencari atau untuk mendapatkan nilai T hitungnya itu ya. Karena kita melakukan uji rata-rata terhadap dua populasi yang saling bebas, maka kita menggunakan yang namanya uji tes independent sample t-test. Oke ya. Nah, jadi di komparasi min itu, compare min itu ada beberapa pilihan, di situ one sample t-test, kemudian independent sample t-test, kemudian pirate sample t-test dan one way ANOVA. Nah, karena kita menguji dua populasi yang saling bebas, maka kita menggunakan yang namanya independent sample t-test. Nanti yang kedua nanti kita akan menguji dua sampel yang saling berhubungan ya, dengan menggunakan pirate sample t-test ini. Oke? Karena yang pertama ini kita menguji dua sampel yang saling bebas, maka kita menggunakan yang namanya independent sample t-test. Oke? Kita klik. Nah, ini kemudian kita masukkan. Yang akan kita jadikan atau variabel yang akan kita tes adalah gaji karyawan, oke ya, gaji karyawan. Ini kita klik satu gaji karyawan, net, gaji karyawan ya, oke. Kemudian yang jenis kelamin itu kita jadikan sebagai variabel grouping, pengelompokan. Nah, karena tadi sudah kita kelompokkan ya, 1 itu sebagai kelompok sampel laki-laki dan 2 itu sebagai kelompok sampel perempuan. Itu kita masukkan ke dalam grouping variabel, oke ya. Nah, jadi gaji karyawan kemudian jenis kelamin. Kita lihat satu. Nah, di sini konfidensi interval, tingkat kepercayaan. Karena kita menggunakan taraf signifikansinya tadi 5%, maka konfidensi interval atau tingkat kepercayaan itu adalah 100 dikurangi 5% tadi, sehingga kita isi 95%. Oke ya? Oke. Kemudian di sini definisi grup, ya. Boleh grup 1 misalkan 1 sama 2 ya. 1 sama 2. Grupnya itu kan grup 1 dan 2. Nama grupnya itu 1 dan 2. Oke ya. Nah, kita isi, kemudian kita continue. Nah, kalau sudah option sudah, kemudian definisi grup sudah, maka kita klik OK. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membaca outputnya? Apa saja poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan? Sama seperti ketika kita melakukan uji ini ya, yang ini one sample t-test, maka yang harus kita perhatikan adalah nilai T hitungnya dan nilai signifikansinya. Oke ya, yang perlu kita lihat adalah nilai T hitungnya dan nilai signifikansinya. Tapi di sini ada dua nilai di dalam independent sample t-test. Yang pertama itu adalah kita mengasumsikan bahwasanya kedua sampel itu mempunyai varian yang sama. Kemudian yang kedua adalah asumsinya itu adalah kedua sampel tidak mempunyai variasi yang sama, artinya berbeda variansinya. Nah, itu kita pilih yang mana. Nah, kalau kita ambil asumsi bahwasanya kedua sampel tadi mempunyai variansi yang sama, maka kita ambil nilai yang atas ini. Jadi T hitungnya itu adalah 2,94. Kemudian tingkat signifikansinya adalah 0,004. Kalau kita mengambil atau mengasumsikan variansinya berbeda dari dua sampel tadi, itu maka kita menggunakan nilai yang bawah ini. T-nya itu, T
hitungnya adalah 3,297 dan tingkat signifikansinya adalah 0,01. Oke ya. Jadi tergantung kepada asumsi yang kita tentukan dari awal. Apakah kita mengasumsikan variansinya itu sama atau kita mengasumsikan variansinya berbeda. Oke ya. Nah, sekarang seandainya saya menggunakan asumsi yang sama dengan variansi yang sama misalkan. Maka nilai T-nya adalah 2,94. Maka kita masuk sini ya. Saya kembali ke sini. Oke. Nah, T hitungnya itu adalah tadi berapa? 2,94. Oke ya. 2,940. Oke, 2,940 saya titik pakai titik satu. Nah, di sini juga kita isi 2,940. Oke. Nah, itu adalah nilai T hitungnya berdasarkan perhitungan kita menggunakan SPSS tadi. Oke. Sekarang kita bandingkan. Tadi sudah kita buat ini ya, plot untuk daerah-daerah penolakan dan penerimaan H0. Dari awal itu ya, kita sudah tentukan. Dimana kalau lebih besar dari 1,96 tolak H0, kurang dari min 1,9 tolak H0, nah itu penerimaan itu di antara itu. Nah, nilai T hitungnya itu ada di mana? Oh ternyata lebih besar dari 1,96, maka nilainya itu pasti ada di sini nanti. Set kan? Karena lebih besar dari 1,96 nilainya ini. Nah, oke. Ya kelihatan ini. Tadi. Ya. Kita taruh sini aja. Nah, dia ada di daerah penolakan H0. Itu berarti apa yang ingin kita buktikan itu ternyata benar. Karena menolak H0 tadi kan tidak ada perbedaan gaji karyawan laki-laki dan gaji karyawan perempuan. Tapi berdasarkan apa yang kita ini ya dapatkan dari hasil penelitian kita, ternyata H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak berarti yang diterima kan hak alternatif. Istilahnya kan seperti itu. Nah, kalau yang diterima hak alternatif berarti ada perbedaan antara gaji karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Jadi cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan antara gaji karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Itu adalah kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Tolak H0. Kalau tolak H0 berarti ada perbedaan. Kan seperti ya. Karena H0-nya itu mengatakan tidak ada perbedaan antara gaji karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Oke ya. Nah, itu bagaimana kita bisa ini ya, melakukan uji untuk memperkirakan dua populasi yang saling bebas. Artinya kita bisa membandingkan dua populasi. Apakah dia mempunyai rata-rata yang sama atau mempunyai perbedaan rata-rata. Itu bisa kita menggunakan yang namanya independent sample t-test. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kalau kita melakukan uji rata-rata dari dua populasi yang saling berhubungan. Jadi apa bedanya misalkan seperti itu ya. Kalau tadi itu kita melakukan uji dua populasi yang saling asing, artinya dua sampel yang kita dapatkan dari populasi itu benar-benar berbeda. Tapi ketika kita memperkirakan atau melakukan uji rata-rata dari dua populasi yang berhubungan, itu sebenarnya dia berasal dari berasal dari satu objek yang sama. Kemudian kita melakukan sebuah bentuk kegiatan, nah dari objek itu nanti kita akan mendapatkan nilai lagi. Istilahnya kan seperti itu. Satu contoh misalkan seperti ini. Saya mau melakukan sebuah bentuk pelatihan terhadap 20 mahasiswa misalkan seperti itu ya. Nah, sebelum saya melakukan sebuah pelatihan, saya lakukan pretest dulu, tes awal. Dari tes awal itu kemudian setelah itu kita dapatkan nilai dan itu kita jadikan sebagai sampel satu. Kemudian kita melakukan sebuah bentuk kegiatan dan pada akhir kegiatan saya melakukan yang namanya tes akhir atau post test. Nah itu post test itu nanti akan kita jadikan sebagai sampel 2. Artinya dua populasi yang kita asumsikan di sini itu adalah dua sampel yang sebenarnya berasal dari objek yang sama. Itulah yang nanti akan kita bahas bagaimana kita melakukan uji uji rata-rata terhadap dua populasi yang saling berhubungan. Itu adalah arti dari dua populasi yang saling berhubungan. Jadi sebenarnya itu ada pada satu objek yang sama. Itu biasanya digunakan untuk menguji menguji sebuah kegiatan. Misalkan saya melakukan sebuah pelatihan atau workshop atau apa gitu ya. Nah,
terhadap sebuah objek, kemudian bagaimana hasilnya. Atau saya mau melakukan uji, misalkan kalau dalam pendidikan itu uji media pembelajaran misalkan, seperti itu ya. Media pembelajaran. Sebelum saya menerapkan media pembelajaran, saya tes dulu. Setelah media pembelajaran, saya tes dulu bagaimana. Ada perbedaan nggak rata-rata sebelum menggunakan media pembelajaran dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Nah, biasanya digunakan untuk menguji seperti itu. Nah, dengan adanya perubahan seperti itulah bisa kita ambil sebuah kesimpulan apakah kegiatan tadi atau media-media tadi itu ini berhasil atau tidak. Nah, itu tujuan dari uji rata-rata dua populasi yang berhubungan. Oke, sekarang saya akan mengambil sebuah kasus seperti ini. Misalkan ada sebuah lembaga yang bergerak di dalam jasa pelatihan kemudian melakukan sebuah bentuk kegiatan. Dia mengambil 100 sampel ya, pesertanya itu 100, kemudian data terlampir ada di Excel dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05 ingin membuktikan apakah kegiatan pelatihan itu berhasil atau tidak. Istilahnya kan seperti atau berhasil meningkatkan kompetensi peserta pelatihan atau tidak. Nah, maka kita bisa merumuskan hipotesisnya seperti ini. Nah, hipotesis awal yang akan kita ini ya, kita gunakan rumusan untuk hipotesis awalnya itu adalah hipotesis rata-rata dari post-test sama dengan rata-rata pre-test. Kalau nilainya sama itu berarti kan kegiatan kita percuma, tidak ada gunanya istilahnya kan seperti itu. Itu kita rumuskan sebagai hipotesis nolnya. Baru setelah itu karena selalu berlawanan ya antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu selalu berlawanan. Maka hipotesis alternatifnya itu kita ambil rata-rata post-testnya itu lebih besar dibandingkan pre-test. Artinya lebih baik. Ya, karena kita ingin membuktikan kegiatan kita itu berhasil meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Istilahnya kan seperti berarti apa? Rata-rata post-test harus lebih baik dibandingkan rata-rata pre-test. Ya. Kemudian dengan tingkat signifikansinya 5%, maka kita mendapatkan Z tabelnya, Z 0,05 itu sebesar 1,64. Kalau kita lihat di dalam tabel ya, karena kita akan menggunakan sisi kanan, maka nilainya saya ambil positif, ya 1,64. Ini ada pemetakan terhadap ini ya daerah-daerah pada ini distribusi normalnya, oke ya. Nah, di sini ini adalah yang kurang dari 1,64 itu dikatakan sebagai daerah penerimaan H0. Kalau lebih dari 1,64 itu dikatakan sebagai daerah penolakan H0. Jadi ada dua sini karena kita menggunakan ini one tile, satu sisi. Pengujiannya itu kita gunakan satu sisi, yaitu sisi apa? Sisi kanan. Karena kita ingin hanya membuktikan bahwasanya nilai post-testnya itu lebih besar dari nilai pre-testnya. Berarti hanya sebelah kanan saja. Oke ya? Nah, kemudian data sudah saya siapkan di Excel, ini datanya ya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau data tadi itu adalah data kita akan letakkan di dalam satu, tapi kalau di dalam pengujian dua populasi yang saling berhubungan, maka responden itu pasti sama jumlahnya. Misalkan kalau 100 ya 100, 50 ya 50. Oke ya. Misalkan di sini ada dua data pre-test dan post-test. Nah, ini kemudian kita copy di dalam ini ya, nanti SPSS, oke? Oke, sekarang kita kembali ke SPS-nya. Saya tutup dulu yang tadi. Kemudian kita buka awal, new. Oke, nah kemudian kita copy. Kita boleh mendefinisikan terlebih dahulu variabelnya atau kita copy langsung nanti kemudian kita edit. Istilahnya kan seperti itu ya. Oke, kita copy di dalam ya. Nah, ini kalau sudah kita copy di sini, kita edit ininya ya. Oke, kita edit nama variabelnya. Kalau variabel di sini yang pertama adalah pretest tadi ya. Pretest. Kemudian yang kedua adalah post-test ya. Post-test. Nah, nilai awal dan nilai akhir karena tidak ada ininya. Nah, ini boleh kalau label boleh kita tulis nilai pretest ya. Tidak boleh menggunakan spasi kalau ini nilai post-test misalkan. Oke ya. Nah, kalau kita sudah seperti ini kita kembali lagi ke data view. Nah, ini pretest, post-test. Oke ya. Nah, baru setelah itu kita menggunakan menu analyze untuk komparasi min ya, compare min. Nah, tadi kita menggunakan independent sample t-test untuk memperkirakan rata-rata dari dua populasi yang saling bebas.
Karena sekarang kita akan menggunakan memperkirakan rata-rata dua populasi atau membandingkan dua populasi, rata-rata dari dua populasi yang saling berhubungan ya. Maka kita menggunakan submenunya Pirate Sample T-Test, oke ya. Oke, sekarang kita klik. Nah, sekarang yang akan kita bandingkan, yang kita harapkan lebih baik kita jadikan patokan adalah post-testnya. Kita jadikan sebagai variabel 1. Kemudian pre-testnya kita jadikan variabel 2. Jadi yang akan kita jadikan patokan nanti adalah nilai post-testnya. Apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pre-testnya. Oke. Kemudian option ini isiannya adalah tingkat kepercayaan, karena kita menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka konfidensi intervalnya kita isi 95%. Oke ya. Oke, itu settingan untuk optionnya. Baru kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, di sini sudah. Nah, sama seperti ketika kita membaca hasil dari independent sample t-test, Pirate sample t-test itu juga kita melihat nilai T-nya dan nilai signifikansinya. Oke, nah ini nilai T-nya 16,780. Kemudian signifikansinya 0,00. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat 16,78. Oke. Nah, sekarang berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS tadi, kita dapatkan nilai T hitungnya adalah 16, berapa tadi? 780. Nah, berarti tinggal membandingkan nanti ya. Di sini 16,780. Nah, ini sekarang posisinya itu tinggal membandingkan Z tabelnya. Kalau Z tabelnya tadi kan 1,64. Nah, ini itu lebih kecil atau lebih besar. Hanya itu aja sebenarnya kan, sangat sederhana. Nah, kalau lebih besar berarti daerahnya nanti kita garisnya ini hanya untuk mempermudah saya saja ya ini ya, garis ini ya. Nah, misalkan ternyata ada 16 itu lebih besar dari 1,9, berarti dia ada di daerah sini misalkan, lebih besar. Kalau misalkan nilainya kecil ya berarti nanti kita taruh di sini ya. Perhatian nilainya kan seperti itu ya. Nah, ini misalkan ada di sini. Nah, nilainya. Nah, berarti berdasarkan perhitungan dengan SPSS ternyata T hitungnya itu ada atau jatuh pada daerah penolakan H0 misalkan seperti itu. Nah, kalau T hitungnya ada di daerah penolakan H0 berarti hipotesisnya adalah kita tolak H0-nya. Istilahnya kan seperti itu. Karena dia ada di daerah penolakan H0. Kita tolak H0. Kalau tolak H0 berarti nilai post-test itu lebih besar dibandingkan nilai pre-test. Karena apa? Karena H0 menyatakan bahwasanya nilai post-test sama dengan pre-test. Dan itu kita tolak. Ya kan? H0 tadi kan kita nyatakan H0-nya itu kan ini ya. H0-nya itu kan rata-rata post-test sama dengan rata-rata pre-test. Artinya nilai post-test itu sama dengan nilai pre-test. Dan ini kita tolak. Kalau kita tolak berarti yang diterima mana? Ya H alternatif ini. Berarti apa? Rata-rata post-testnya lebih besar dibandingkan rata-rata pre-test. Begitu bagaimana kita bisa membuktikan yang namanya hipotesis satu ya. Kalau H0 yang ditolak berarti yang diterima H alternatif. Kalau H0 yang diterima ditolak H alternatifnya. Hanya seperti itu saja. Karena tidak ada daerah sedikit nerima H0 tapi nerima H alternatif juga aja. Nggak ada daerah abu-abu seperti itu. Jadi garisnya itu sangat ini ya. Sangat ini ya. Sudah jelas istilahnya kan. Perbatasan antara tolak H0 dan H alternatif. Kalau tolak H0 berarti terima H alternatif, gitu aja. Pilihannya hanya dua seperti itu. Itulah uji hipotesis. Oke ya. Nah, berarti kalau kita membuat kesimpulan tolak H0 berarti cukup bukti untuk menyatakan bahwa kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Jadi karena apa? Karena nilai post-testnya lebih bagus dibandingkan pre-test, berarti kan kegiatannya berhasil. Berhasil apa? Berhasil meningkatkan kompetensi peserta dengan indikator nilai yang diberikan kepada peserta tadi. Oke ya. Nah itu bagaimana kita ini ya melakukan uji 2
rata-rata untuk dua populasi. Apakah itu bebas, saling bebas atau berhubungan. Oke, nah, itu kita menggunakan itu. Kalau kita menggunakan tingkat signifikansinya juga boleh. Pasti tidak akan berlawanan atau berlawanan dengan ketika kita menggunakan ini ya nilai T hitung ya, pasti sama istilahnya kan. Nah, karena tadi kan T-nya itu lebih besar dari 1,64, maka tolak H0. Sekarang perhatikan tuh, nilai signifikansinya adalah 0,00. Artinya apa? Ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,005. Kalau lebih kecil dibandingkan 0,005 berarti tolak H0. Ya, sama-sama tolak H0-nya. Ya, kalau kita menggunakan nilai signifikansi. Oke ya, nah begitu aja. Nah itu bagaimana kita melakukan uji hipotesis untuk dua populasi, apakah dua populasi itu saling bebas atau saling berhubungan. Jadi kita bisa membedakan ya. Sekarang kita bisa membedakan mana dua populasi yang saling bebas dan mana dua populasi yang saling berhubungan, dan tidak boleh salah di dalam menentukan alat ujinya karena berbeda. Yang satu menggunakan independent sample t-test, yang satu menggunakan paired sample t-test. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.